Halo netizen, ini adalah Mitsubishi Outrage. Jadi ini adalah Mitsubishi Mirage versi sedan ya, dan ini lumayan laku di Thailand. Jadi mobil ini masih di display di Thailand International Motor Expo 2024 dan konon katanya tahun ini adalah tahun terakhir produksinya dari Mitsubishi Outrage dan Mirage ya. Jadi emang udah lama banget ya generasi Mirage dan Outrage ini ada di Thailand. Kalau nggak salah itu dari 2013, jadi lumayan tua ya, udah 11 tahun. Dan ini adalah versi facelift terakhirnya, jadi dia udah senada dengan Mitsubishi modern, terutama di bagian mukanya ya. Jadi dia dynamic shield, walaupun agak nggak nyambung dengan bentuk bodinya ya, karena kan dia cenderung ngebulet gitu ya, tapi dipaksain pakai muka dynamic shield yang lebih meruncing. Jadi apa ya, desainnya tuh unik tapi kayak agak nggak nyambung sih kalau menurut gua. Jadi oke lah Nastrai untuk mempercantik modelnya yang udah makin tua ini, tapi ya tuanya tuh nggak bohong gitu loh. Nah, untuk yang tipe Smart ini ya, yang paling mahal ini, dia ada list-list merah di bagian grill, terus untuk di bagian plat nomor juga di tengah gitu kayak expander gitu ya. Dan untuk lampunya ini juga udah cakep lah, dia ada DRL, terus ada proyektor, lampu seinnya juga masih bohlam, dan tetap ada fog lamp ya di bagian bumper. Lanjut ke samping, dia juga peleknya masih tetap kecil dan dual tone ya. Di sini ukuran ban itu 185/55 R15, jadi 15 inci untuk rem depan, disc brake, di belakang tromol ya. Sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control kalau di Thailand ini. Dan kerennya juga dia sudah ada ADAS nih, jadi ada kamera untuk nyorot ke bagian depan. Dan untuk harganya 529.000 baht ya, tinggal kali 475 perak nanti dapat harga rupiahnya. Untuk spion juga masih sama seperti Mirage yang sedan, yang hatchback juga, dengan lampu sen LED di sisi luar. Handle pintunya juga masih model pop out seperti ini dengan lubang kunci di sebelah kiri dan tombol keyless di sebelah kanan. Dan ini speknya, kalau di Thailand tuh ada eco sticker seperti ini ya, jadi dia ngasih tahu CO2-nya, terus rata-rata konsumsi BBM-nya berapa, standar Euro emisinya berapa, dan spek safety-nya juga berapa. Ini yang Mirage Smart, terus dia transmisi CVT, ring ban-nya berapa, dan dia rakitan mana. Karena ini bahasa Thailand, berarti dia rakitan lokal. Oke, lanjut lagi ke bagian belakangnya dari si Mitsubishi Outrage ini. Unik ya bentuknya. Jadi biasanya kalau kita lihat Mirage kan dia hatchback ya, tapi lihat yang sedan tuh agak gimana gitu, janggal sih. Kayak lihat Brio hatchback sama Brio Amaze ya, yang hatchback versi India itu kan juga kayak gini gitu, hatchback dijadiin sedan. Nah, dia sedan konvensional ya, yang modelnya itu mana nih handle-nya? Jangan bilang dia nggak ada handle dari luar. Oke, jadi kayaknya kalau lagi gak ngantongin kunci, kita nggak bisa pencet tombol ini ya untuk ngebuka. Dan dia nggak ada latch manualnya nih, cuman ada lampu bagasi sama kamera mundur aja. Dan untuk bagasi juga ukurannya not bad, lumayan lega, walaupun ya cukup sederhana gitu ya. Dia nggak ada cover engsel, dan dia juga nggak ada lantai bagasi yang proper gitu ya, masih bentuknya papan. Dan ada tempat bagasi dengan tire repair kit. Udah sih gitu aja. Handle untuk megang dari dalam aja nggak ada, jadi tetap kita harus megang dari luar begini. Dan untuk belakangnya juga cukup oke modelnya, dan dia juga lampunya mirip sama yang versi sedan gitu, versi hatchback gitu. Jadi kalau dilihat tuh sama yang Mirage itu lampunya sama ya. Dia ada lampu LED bar seperti ini dengan lampu rem LED dots di dalamnya. Terus ada lampu sen sama lampu mundur yang masih bohlam juga. Emblem cuma emblem Outrage saja di bagian kiri, dan untuk di bagian kaca ada defogger, high mount stop lamp, dan ada antena short pole biasa. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mitsubishi Outrage tipe Smart ini. Nah, untuk mesinnya juga sama seperti Mirage ya, yang menggunakan mesin 3 silinder 1200 cc berkode 3A92. Untuk tenaganya juga masih sama di 75 horsepower dengan torsi sekitar 100 Nm ya kalau nggak salah. Jadi masih cukupan lah untuk sebuah small sedan atau city car ini. Transmisinya dia CVT ke roda depan. Untuk ruang mesin juga oke lah, rapi. Di kap juga ada peredamnya, dan oke. Yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin dalamnya dari Mitsubishi Outrage. Ya ini sih Mirage gitu, dashboardnya sama, joknya sama,
Tapi di sini udah pakai sarung jok ya kalau di tipe Smart ini, dan pengaturannya juga kayak expander gitu, cuman recline, height adjuster, dan sliding. Di sini ada tuas untuk membuka tangki dan bagasi, dan mari kita masuk. Nah, untuk di sini juga setirnya itu kayak setir expander yang awal-awal ya. Jadi persis ada lapisan kulit dengan piano black di bagian bawahnya. Pengaturannya tilt aja, nggak bisa teleskopik. Dan di sini juga tombolnya rame, udah ada tombol audio untuk telepon dan voice command. Di sebelah kanan ada cruise control dan tuas lampu juga sudah auto. Di sini bisa nyalain fog lamp dan lampu. Wiper dia belum auto tapi ya dia cuma intermittent aja, sama ada timer untuk intermittent. Dan instrumen cluster pun juga sama seperti Mirage yang terakhir dijual di Indonesia juga. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengah ada speedometer, dan di bawah itu kayak ada layar MID yang masih layar kalkulator gini. Ada odometer, trip A, trip B, brightness, ada auto stop and go, dan pengingat servis. Tapi kalau lagi nyala ini bisa mantau macam-macam gitu ya, kayak konsumsi BBM, sisa jarak tempuh, dan lain-lain. Tadi untuk di tipe teratas ini yang tipe Smart dia udah dapat source button. Ada AC yang masih model bulat gini. Di bagian sini juga tombol untuk matiin stability control, dan ada tombol untuk mematikan ADAS-nya ya. Jadi dia udah ada auto emergency braking. Di sini ada pengaturan untuk spion, bisa dilipat secara elektrik juga. Lalu di bagian door trim ini juga masih plastik keras untuk di bagian armrest, tapi dia ada panel soft touch fabric ya. Di sini juga ada aksen karbon di sekitar power window switch, ada window lock, central locking, door handle-nya chrome. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, dan ada speaker juga. Tapi dia 4 speaker yang nggak ada tweeter. Untuk pedal dia masih model gantung, dan ada tempat naruh barang di sini, jadi praktis sekali dengan tuas pembuka kap mesin di situ. Untuk di bagian atas dia juga ada sun visor yang modelnya lucu banget, ada potongannya begini, dan ada cermin dengan card holder di sisi luarnya. Spion tengah tapi kerennya udah auto dimming nih, jadi udah ngeredup sendiri kalau misalnya di belakang tuh kena dim. Di sini juga ada lampu kabin yang cuma gini doang, dan ada mikrofon buat kalau nelpon ya. Surface sebelah kiri juga sama, ada cermin dengan covernya, seatbelt bisa naik turun, headrest juga, dan grab handle juga rapi ya, modelnya foldable. Nah, untuk head unit ini juga beda sama yang terakhir dijual di Indonesia yang masih Indash ya. Di sini udah dapat head unit touchscreen. Harusnya sih udah ada Apple CarPlay, Android Auto gitu-gitu ya, cuma karena lagi nggak ada kuncinya jadi ya udah kita nggak bisa nyalain. Di sini juga ada ventilasi AC, ada tombol lampu hazard. AC-nya dia juga auto climate control single zone, jadi untuk temperatur di sini, fan speed di sini, bisa ganti arah AC, auto climate, terus defogger depan dan belakang juga ada. Di sini ada power outlet, ada USB A untuk ke head unit, dan ada tombol untuk matiin idling stop startnya. Ada juga ini untuk cup holder, tempat penyimpanan kecil, dan untuk tuas transmisi juga simple ya, modelnya gated dengan mode sport, dan ada mode low gear juga. Ada parking brake di sini. Lalu ada cup holder lagi, ada open storage di sini, dan ada glove box yang belum soft opening. Di situ juga ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk kabin depannya dari Mitsubishi E-Trage. Sekarang kita pindah ke kabin belakangnya. Untuk kabin belakang sih ini juga lebih enak sih dibandingin Mirage, karena dia ada armrestnya, headrest ada 3, dan dia juga ada ISOFIX ya untuk jok bayi. Nah, untuk di bagian belakang ini ya gue tadi majuin sekira-kiranya posisi nyetir gue lah. Tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jarian di sini. Nah, hampir lupa juga nih, ternyata di jok pengemudi itu ada armrest ya yang disarungin juga, tapi dia nggak ada seat back pocket. Ada deh, kecil tapi tuh cuma di bawah, dia nggak ke atas gitu ya. Ini armrestnya juga ada 2 cup holder, bisa dilipat gini, dan semua penumpang belakang udah dapat seat belt 3 titik. Lalu di belakang ini juga nggak dapat lampu ya, nggak ada sunroof juga pastinya karena ini mobil budget gitu. Di sini juga ada armrest dengan cover warna karbon gini, switch power window, door handle-nya chrome, tapi dia nggak ada door pocket. Dia ada speaker doang di sini. Ya wes, paling gitu aja ya dari review singkat si Mitsubishi E-Trage ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.